Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, boleh berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita mulai. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi ini dengan berkata, pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing pagi ini terambil dari Markus pasal 11 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengakui dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, sembah dan syukur hanya untuk nama Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan, pertolongan, bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh datang untuk memenuhi panggilan kudus Tuhan. Bapa, sebelum ibadah kami lanjutkan, terlebih dahulu ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dosa hati, pikiran, ucapan, perbuatan, bahkan seluruh hidup kami yang penuh dosa. Tuhan, tolong ampuni kami. Sucikan, kuduskan ya Tuhan setiap hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh Tuhan layakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk akhirnya kami serahkan jam ibadah dari awal pertengahan hingga selesai hanya dalam pimpinan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Berdasarkan firman itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk merespon dari pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian ke tempat tertinggilah. Tertinggilah
terambil dari Mazmur nomor 118 ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Saya membacakan ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu sekalian ayat yang menjorok ke dalam. Begini bunyi firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu tuju. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Datanglah Kebaiknya. Dengan hati bersyukur,
pengalaman hidup. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mari Bapak-bapak, pria-pria, ayo Mas Arif, Pak Okijan, Mas Niko. Ayo Mas Niko. Pak Okijan monggo. Jangan Oh iya. Rotok Rana. Rotok Rana. Pujian yang menggambarkan swarga bukan punya orang yang masuk agama, tapi swarga itu punya orang yang hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Saya masih memberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan.
pujian itu mengingatkan kita selagi ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan. Amin. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi. Jika belum ada, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang baru saja kami lantunkan ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kiranya Tuhan, bentuk kami mengasihi Engkau, kami boleh bersama-sama memberikan hati kami untuk bisa ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, hati yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus berkarya sehingga hati kami ini boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Bahkan hari demi hari kami terus boleh dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, di mana mereka yang selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus juga boleh memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus memampukan kami semua untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya berdoa terus bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Mari pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak bisa menyimak di Alkitabnya ataupun mendengarkan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan oleh kemah. Sebab supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenung
serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Gereja yang hidup. Ya, demikian judul tema dari khotbah pada Minggu Prapaskah yang terakhir ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 6 minggu yang telah kita lalui, apakah yang sudah kita dapatkan sepanjang kita merefleksikan minggu-minggu Prapaskah di dalam kehidupan kita, sampai di mana kita mengerti dan memahami dengan mendalam bahwa Kristus sudah mati untuk kita, dan kemudian Kristus juga sudah bangkit bagi kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang gereja yang hidup, tentu saya tidak sedang berbicara tentang gedungnya, tapi saya berbicara tentang kita pribadi lepas pribadi sebagai gereja yang organisme, yaitu gereja yang hidup, yang terus bertumbuh di dalam iman percaya kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Markus 11 ayat 9 sampai 10 itu di situ dikatakan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ibu bapak, ini kisah di mana ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, dan ini kisah di mana dia sudah tahu bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem, kemudian diputuskan hukuman mati di sana. Tapi sebelum dia ditangkap dan menerima apa yang menjadi kedaulatan Allah, masyarakat ini berseru dan menyambut dia. Kalau ini di dalam gereja ini berarti sangat-sangat besar masyarakat yang memuji menyembah Tuhan, ya bersorak-sorak bagi Tuhan, dan mungkin bergema di mana-mana suaranya ya. Jadi kalau kita bisa melihat kisah ini, dikatakan orang banyak, memang tidak terhitung jumlahnya di dalam Alkitab, tapi orang banyak itu berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah." Kitanya yang cuma 40 mungkin sekarang sama anak-anak yang juga duduk ini, kita bisa mendengar betapa besar suara kita, betapa gemuruh ya ketika kita memuji menyembah. Apalagi pujian tadi itu suara berdua esoko. Ibu bapak, gereja yang saat itu memuji, menyampaikan diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam sekejap bisa berubah. Kemudian mereka berseru dan berkata, "Salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia." Padahal mereka yang berbicara ini, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kemudian mereka bisa berbalik lalu berkata, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Jelas di sini kita bisa langsung dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh ya kan, mengikuti Tuhan. Tuhan juga sudah mengingatkan mereka mengikuti Dia hanya karena soal makanan, bukan soal percaya kepada Kristus. Karena kamu sudah kenyang, kata Tuhan. Tapi berbicara tentang iman supaya tetap percaya dan teguh, orang-orang ini belum sampai kepada tahap itu. Padahal kalau kita berbicara tentang gereja, seharusnya gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Itu ada kata iglesia, Portugis, bahasa Yunani-nya ecclesia, yang artinya dipanggil keluar. Keluar, atau kaleo, memanggil. Seperti yang beberapa waktu saya sampaikan bahwa orang yang dipanggil keluar dipisahkan, dipanggil dari kehidupannya yang lama, kehidupannya yang sudah mati karena dosa, dipanggil keluar untuk menjadi sebuah komunitas yang hidup, yang sudah percaya kepada Kristus.
Jadi kalau kita benar-benar adalah gereja yang hidup, maka sebenarnya kita benar-benar mengagungkan, meninggikan nama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi ketika kita mengikuti Dia. Jangan saat kita pas berbahagia dan diberkati, berdosa bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tapi saat kita mengalami persoalan pergumulan, bisa jadi kita protes Tuhan, ya, tidak semangat, tidak lagi mau memuji Tuhan, mulut kita berat untuk berdoa. Karena apa? Ada pergumulan. Nah, sebenarnya menjadi gereja tidak dalam keadaan situasi seperti senang baru kita berbahagia, susah baru kita ini tidak mau bersukacita dan memuji Tuhan. Tapi dalam segala situasi kita gereja yang percaya kepada Kristus dituntut untuk dapat memuliakan Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Gereja adalah orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini oleh Injil Kristus dan disatukan oleh iman dalam Injil Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang dulu membuat kita diperhamba oleh dosa, bahkan kita mati oleh karena perbuatan kita. Sekarang kita hidup dan menjadi gerejanya yang terus melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil supaya orang lain yang telah juga mati di dalam dosa mendengarkan itu lalu diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ya, mereka menerima keselamatan oleh karena percaya mereka kepada Injil Yesus Kristus. Nah, Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ini, pasal 6 ayat 1 sampai 14, dia menguraikan tentang mati dan hidup di dalam mati dan bangkit dengan Kristus. Tetapi sebelumnya kita bisa melihat di pasal 5 ayat 10 sampai 21. Dia berbicara tentang anugerah Allah sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 5 ayat 10 sampai 21 dibelokkan oleh orang-orang yang membenarkan cara hidup yang berdosa. Ya, jelas ada pengajaran-pengajaran yang sesat ya, yang disampaikan oleh oknum-oknum yang senang terus hidup di dalam lumpur dosa dan maut. Paulus menyanggah kesimpulan yang mereka buat di dalam pasal 5 ayat 10 sampai 21, karena mereka mengambil dan mengutip ayat tersebut untuk tetap nyaman dan membenarkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian Paulus menyampaikan di pasal 6 dengan mengemukakan persoalan yang krusial, yang penting sekali, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan itu oleh karena anugerah Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat 1, bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah banyak? Jawabannya sudah jelas disampaikan oleh Paulus ya. Sekali-kali tidak kan? Jadi prinsip yang dipegang kebanyakan orang Kristen itu ya banyak yang keliru pada waktu itu. Di zaman Paulus melayani di jemaat Roma, atau mungkin sampai saat ini. Ibu bapak yang masih memegang prinsip kebanyakan orang Kristen pada waktu itu yang jelas keliru dalam menerima pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan lebih mendengarkan orang-orang yang tadi dengan maksud dan tujuan untuk tetap hidup nyaman di dalam dosa. Jadi dikatakan ketika saya buat dosa, saya minta ampun dan pasti Tuhan mengampuni saya sesuai dengan janjinya. Nah, jikalau kita pegang prinsip ini, maka kita nanti akan terus berkecimpung
tenggelam di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita yang lama. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni kita. Itulah janji Tuhan. Dan Paulus tidak membiarkan hal tersebut. Ya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang Yahudi ketika mereka mendengarkan perkataan Paulus dalam Roma 5 ayat 20 dan 21. Dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dosa tambah banyak, kasih karunia juga banyak, bahkan berlimpah-limpah. Itulah sebabnya tadi, buat dosa minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Itu janjinya Tuhan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebagai gereja yang sudah percaya kepada Kristus, gereja yang hidup, yang sedang bertumbuh besar imannya, kita tidak bisa memegang konsep yang seperti yang diajarkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan jemaat Roma pada waktu itu. Jadi banyak dosa, banyak juga kasih karunia. Tidak seperti itu. Mungkin pertanyaan tersebut juga ada dalam benak dan pikiran kita. Ya, kita mungkin bertanya-tanya ya di dalam hati kita. Ya, memang seperti itu, bisa jadi ya. Semakin buat dosa, semakin Tuhan mengasihi kita. Semakin buat dosa, semakin berlimpah kasih karunia. Nah, Paulus bilang sekali-kali tidak. Di dalam ayat 2 untuk menjawab pasal 5 yang keliru ditafsir, keliru diajarkan, keliru dimengerti oleh jemaat. Paulus bilang sekali-kali tidak. Tidak demikian. Apa yang menjadi alasan Paulus bahwa sekali-kali tidak? Buat dosa banyak, kemudian ada kasih karunia yang berlimpah. Yang pertama, karena kita telah mati bagi dosa. Kalau sudah mati bagi dosa, bagaimana bisa hidup lagi untuk dosa kan? Itu logikanya sedemikian. Sehingga sekali-kali tidak demikian. Buat dosa banyak, kasih karunia berlimpah-limpah, itu tidak begitu maksudnya. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang tadi Bapak Ibu sudah juga mendengarkan dan membacakannya. Bisa membacanya sekali lagi. Mbak Catherine 2 ayat, Mas Daniel 2 ayat, Mas Tony 2 ayat, Mbak Vika 2 ayat. Ayat 2 sampai ayat 8. Silakan. Roma 6 ya, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Roma 6 ayat 2 sampai dengan 8. Ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, Mas Daniel, Pak Daniel. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh utusan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Ya, masuk nih 2 ayat. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita dikuasai, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ya, Mbak Vika ayat 8 yang 11 Mbak Vika. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah itu. Ayat 11. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi bagaimana kita masih katakan bahwa buat dosa banyak, kasih karunia juga berlimpah-limpah. Lalu kita sudah mati bagi dosa, tidak mungkin lagi kita hidup bagi dosa tersebut.
Kalau kita sudah mati bagi dosa, maka kita hidup seharusnya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian kata Paulus dalam Roma. Jadi kematiannya di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Kita pun juga mati bersama-sama dengan kematiannya. Dan ketika dia bangkit, maka kita juga bangkit hidup bersama-sama dengan kebangkitannya, untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi pribadi gereja yang hidup di dalam Kristus. Jadi sekali-kali tidak begitu konsepnya. Di mana banyak dosa, di situ berlimpah kasih karunia. Itu membuat yang suka buat dosa itu enak. Akhirnya terus dia melakukan hal tersebut. Padahal kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita tahu itu berdosa, seharusnya kita tidak melakukannya, menjauhinya, atau lari daripada perbuatan-perbuatan dosa itu. Kita tidak bisa nyaman dalam perbuatan dosa ketika kita sudah punya komitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi gereja yang hidup dan berkarya di gerejanya saat ini dan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kalau kita sudah hidup bagi Kristus, maka kita tidak boleh lagi mati di dalam dosa. Kemudian yang kedua, mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita, karena Kristus telah menanggung dosa kita semua umat manusia di Golgota. Jadi setiap keinginan-keinginan yang itu tidak berasal daripada Allah, yang membuat kita terjatuh di dalam perbuatan dosa, seharusnya itu sudah disalibkan di atas kayu salib oleh Kristus, dan pasti tidak akan lagi kita lihat, kita ambil atau dapat bangkit perbuatan dosa itu. Bangkit adalah hidup kita yang baru di dalam Kristus Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang tadi juga sudah dibaca. Kemudian mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa. Jadi sebagai gereja yang hidup, kita harus berani mematikan perbuatan-perbuatan yang lama, yang dulunya itu menyenangkan kita, membuat kita nikmat. Oleh karena perbuatan-perbuatan itu, nikmatnya sementara, Bapak Ibu. Nikmatnya sementara, hukumannya kekal. Kita mau pilih yang mana? Walau kita saat ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita tidak baik, sengsara, tetapi kita tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Hidup di dunia ini kan sementara, tapi hidup yang kekal itu di surga. Sengsara saat ini, tetapi besok kita berbahagia di surga yang mulia. Surga bukan punyanya yang percaya agama, ya, bukan yang punya agama. Surga juga bukan orang yang rajin masuk gereja, betul Pak ya, lagu tadi. Bukan orang yang rajin masuk gereja. Bukan orang yang tadi memuji hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi, lalu kemudian menyalibkan dia di dalam keseharian dan kehidupan. Dan sudah punya siapa? Punyanya orang yang percaya sungguh-sungguh pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Berani mematikan manusia lama dan tidak mau menjadi budak dosa. Kemudian terbebas dari dosa, di ayatnya yang ketujuh. Jadi kita sudah matikan, Kristus sudah mematikan dengan kematiannya, kita ini bebas dari dosa. Seharusnya tidak lagi kembali kepada, makanya Paulus sekali-kali tidak bisa kita kembali. Sekali-kali tidak. Karena apa? Kita sudah bebas dari dosa. Ibarat kalau kita sudah tidak mendapatkan hukuman, kan, entah itu di sekolah, sanksi-sanksi, kan tidak mungkin kita bilang ke atasan kita atau guru kita, Pak hukum aku dong. Kan kita tidak mungkin minta itu terus.
Kalau kita sudah dibebaskan, kamu sudah bebas dari hukuman. Kamu bisa dapat aktif lagi sekolah atau dapat aktif lagi bekerja. Setelah masuk kita nggak mau apa-apa, hukum aku dong. Enak kalau disanksi kemudian tidak sekolah atau tidak bekerja. Kan tidak begitu. Artinya memang kita senang untuk tidak sekolah atau untuk tidak bekerja. Nah, di dalam kehidupan kita kalau kita sudah memang bebas dari dosa, artinya berarti kita hidup baru di dalam Tuhan. Loh Pak, tapi dalam kehidupan kita pasti kita masih buat dosa loh Pak. Kita ini kan adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak berdosa ini cuma Tuhan. Iya benar, benar. Tapi kita tidak sedang tenggelam di dalam perbuatan dosa itu. Kita tidak sedang jadi budak dosa. Buat dosa, kita manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, menjadi gereja yang sungguh percaya kepada Kristus, dia harus cepat menyadari apa yang sudah dia lakukan itu berdosa. Tidak boleh nyaman. Buat salah lalu nyaman aja. Itu berarti kita sedang terbelenggu di dalam kehidupan yang berdosa. Padahal Kristus sudah rela sengsara, rela dicaci dimaki, diludahi, rela disesat, dicambuk, rela disalibkan demi menebus dan membebaskan kita dari perbuatan dosa. Ayo Bapak bisa pulang dan kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi gereja yang nyaman ketika kita melakukan perbuatan dosa. Kalau kita nyaman berarti hati kita yang sedang membatu dan tidak mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Jadi kita memang manusia berdosa, tapi jangan biarkan dosa itu menguasai kita. Kalau dosa itu menguasai kita, maka kita akan terus nyaman. Kita tidak akan digelisahkan. Padahal kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, buat sedikit saja kita masih gelisah. Dulu aku sudah melakukan dosa, Tuhan. Karena kita tidak lagi menenggelamkan, membiarkan dosa itu berkuasa atas hidup kita. Di ayat 12. Di ayat 12 dikatakan, saya baca buat kita sekali lagi. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tubuh yang fana. Saat ini kita juga menggunakan tubuh yang fana. Jadi kalau tubuh yang fana ini saja tidak diizinkan untuk dosa berkuasa, artinya kita memberikan hidup kita ini seutuhnya dengan kesempurnaan dalam standarnya Allah. Dalam standarnya Allah. Jadi tidak ada yang aku berikan tanganku saja, tanganku yang bisa main musik biar untuk kupersembahkan sebagai yang kudus. Yang lain jangan, yang lain jangan. Tidak seperti itu. Memang menyerahkan sepenuhnya tubuh yang fana dan tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa. Jadi tidak bisa kita bilang ya, tubuh yang fana, biarkan saja dia menikmati dosa. Nanti kan aku hidup dengan tubuh rohaniku. Tubuh rohaniku ya pasti masuk surga. Tidak demikian. Tubuh yang fana dilarang untuk dikuasai oleh dosa. Supaya apa? Tubuh rohani bisa juga menikmati kehidupan yang kekal. Tapi jelas bahwa semuanya itu oleh karena kita percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kemudian ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di ayat 13 tadi saya sini tidak menyerahkan diri untuk dosa. Jadi tidak dikuasai, tidak menyerahkan diri kita untuk setiap perbuatan-perbuatan dosa. Di ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi anggota tubuh ini apa saja? Ya banyak kan? Ada mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan. Jangan sampai itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tapi biarkan tubuh kita yang fana ini dipakai untuk
sebagai alat kebenaran. Ya, kalau berkata-berkata, kalau bertindak-bertindaklah yang benar, kalau berpikirlah yang baik dan benar seperti itu. Kalau kita merasakanlah dengan penuh kasih oleh karena Tuhan yang sudah menguasai hidup kita semua. Kalau kita melangkah ke jalan yang benar, ini gereja di sini, jangan ke tempat lain. Panggil belajar gereja di rumah, tapi tidak sampai gereja. Atau pergi kerja dulu saya, tapi tidak sampai tempat bekerja. Langkah kaki kita sudah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi hal-hal apapun dalam anggota tubuh kita semuanya harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dampak dari anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa. Jadi mati bagi dosa, dampak dari anugerah yang Allah juga berikan kepada kita karena Dia yang sudah disalibkan di atas kayu salib dan menyalibkan setiap perbuatan dosa. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup dalam kubangan dosa? Jadi jika dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa? Tidak mungkin itu. Kita tidak bisa melakukannya itu bersama-sama. Itu tidak mungkin. Kalau kita sudah melakukan hal yang benar, hidup dalam kebenaran, kita pasti tidak melakukan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang celak. Kita pasti menolak hal-hal yang itu tidak berbicara tentang kekekalan. Paulus ingin menegaskan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam keberdosaan, karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase baru hidup bagi Allah dalam Kristus. Tidak akan betah. Kita sebagai gereja yang sudah hidup, yang akan terus bertumbuh di dalam iman percaya kita tidak akan pernah betah lagi hidup di dalam dosa. Ya, ibaratnya kalau kita sudah memutuskan untuk ikut Kristus, kemudian kita diajaklah oleh komunitas kita, kan? Komunitas mungkin yang ajak kita melakukan hal yang jahat, berjudi, mabuk dan lain sebagainya. Pasti kita sudah tidak bertahan, tidak tahan lagi. Karena apa? Karena hidup kita sudah baru, hidup kita sudah lain, hidup kita sudah beda. Jadi walaupun diajak, justru kita membawa pengaruh yang baik di dalam kehidupan komunitas tersebut. Berani berkata benar, walaupun itu menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Tetapi di dalam komunitas tersebut kita pasti tidak akan merasa betah lagi. Bapak Ibu pasti merasakan hal tersebut. Ketika ada yang mengajak kita melakukan persekongkolan jahat, kita pasti tidak betah. Kita kemarin membahas tentang persekongkolan ahli Taurat untuk menangkap Kristus. Kemudian disampaikan dengan wanita yang memberikan persembahan yang terbaik, yang wanita yang dianggap seorang pelacur, tapi memberikan kepada Kristus persembahan minyak yang begitu mahal, persediaan untuk penyalibannya, penguburannya. Dan yang ketiga, respon pengorbanan Kristus itu adalah pengkhianatan Yudas. Saya mau mengambil yang persekongkolan. Persekongkolan itu kalau Bapak Ibu diajak aja, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita tidak akan mau. Jangan, itu jahat, itu tidak baik, tidak benar. Tidak boleh kita bersekongkol hal-hal yang demikian. Kita pasti tidak nyaman ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Bagaimana seharusnya sebagai gereja yang hidup ini kita melakukan setiap tindakan kehidupan kita untuk Allah? Yang pertama dalam ayat 14, hidup dalam kasih karunia. Ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Jadi
seharusnya kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia itu. Nah, hidup untuk Allah kan memang harus hidup dalam kasih karunia. Tidak bisa hidup untuk Allah lalu hidup dalam keberdosaan. Itu tidak bisa terjadi. Yang kedua, tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa. Jangan lagi menyerahkan diri kita kepada perbuatan dosa. Karena seharusnya kita sudah berkomitmen untuk hidup bagi Allah. Berani menolak segala sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani menyampaikan penolakan. Dan yang ketiga, hidup berserah kepada Allah serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Tuhan. Jadi hidup berserah dan siap kapanpun kita dipakai oleh Tuhan. Siapa yang akan mengutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita sudah menerima kasih karunia itu dan hidup di dalam kebenaran, maka kita akan selalu punya waktu untuk Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah menjadi gereja yang hidup. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Jadi kalau kita masih senang berkubang di dalam lumpur dosa, kalau babi itu senang sekali berkubang ya. Makanya kalau panas-panas gitu, walaupun sudah dibersihkan, dimandikan, pasti dia kembali kepada kubangan atau lumpur tersebut. Nah, di sini tidak ada babi. Di Niwen ada. Di sini sudah jadi daging, dijual, ditawarkan. Kalau di rumah saya ada babi, kita pelihara babi. Dan kita tahu ketika selesai dimandikan ya kembali lagi kepada kubangannya. Jadi kotor lagi dan dia senang. Kita manusia tidak boleh. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus menjadi gereja yang hidup itu, maka jangan mau lagi kembali kepada lumpur dosa. Kalau masih kembali, dipertanyakan, sungguh-sungguh percaya Tuhan atau cuma imitasi saja, KTP saja yang Kristen, tapi sesungguhnya hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini berbicara tentang waktu-waktu mau kematian Kristus. Jadi dia menyampaikan kebenaran tentang dirinya, dia harus mati untuk supaya dapat menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu dan saya mau berguna, mau berdampak, mau menjadi berkat, memang kita harus berani mati di dalam dosa atau mematikan perbuatan dosa supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, kita sudah berani mematikan, dan sepanjang kita masih diberikan kesempatan, maka berikanlah itu untuk menghasilkan buah demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi gereja yang hidup itu adalah gereja yang mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Nah, maukah kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus? Bapak Ibu siap? Ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Siap? Siap. Ya, puji Tuhan. Jadi harus berani mematikan perbuatan dosa itu bagi Kristus. Itulah gereja yang hidup. Gereja yang hidup harus mati bagi dosa. Tapi gereja itu kemudian hidup bagi hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu kesengsaraan yang ke-7 ini Tuhan, kami bersyukur kembali kami diingatkan untuk menjadi gereja yang hidup, karena kami sebenarnya telah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Kami mati bersama-sama dengan kematiannya, dan kami hidup bersama-sama dengan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami yang sudah mati bagi dosa tidak lagi mau hidup bagi dosa itu, tapi kami mau hidup bagi Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dari hal-hal yang paling kecil keseharian kami Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan perbuatan-perbuatan dosa lalu nyaman dengan semua itu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengasihani kami. Ingatkan kami selalu, tegur kami Tuhan, nasihati kami agar kami tidak terus terjerumus di dalam lumpur dosa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semua. Bahkan kami boleh juga dapat terus mengingatkan anak cucu kami Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga luruskan setiap pemahaman-pemahaman kami yang keliru, seperti yang terjadi pada jemaat di Roma Tuhan. Mereka beranggapan ketika berlimpah-limpah banyak yang melakukan dosa, maka berlimpah-limpah juga kasih karunia. Tidaklah demikian seperti itu Tuhan. Kiranya kami menyadari bahwa Kristus hanya mati satu kali untuk menebus dosa-dosa kami, dan bangkit juga satu kali untuk membuat kami menjadi manusia yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena penebusan Kristus, oleh karena itu jangan biarkan kami menyalibkan Engkau berkali-kali oleh karena perbuatan dosa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, dan kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman itu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam mengikut Tuhan. Dan kiranya hamba-Nya Bapak Maksar yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang segala zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali, tiba saatnya untuk kita bersama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat syafaat. Bersyukur kepada Allah untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menolong kami untuk bertanggung jawab atas setiap keluarga kami.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memampukan kami untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kami di dalam jalan kebenaran kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diizinkan untuk merawat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada segala sesuatu yang berharga yang dapat kami balas semua perbuatan-perbuatan Tuhan, selain kami menyerahkan kehidupan kami yang fana ini untuk dipakai Tuhan sebagai alat kebenaran. Karena itu mampukan kami Tuhan dengan segala kehidupan kami, untuk kami boleh dapat melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di hidup kesengsaraan yang ketujuh yang terakhir ini kami boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami sudah hidup bagi Kristus, jangan lagi biarkan kami terjerumus dan mati di dalam dosa, perbuatan yang sudah lama kami tinggalkan Tuhan. Kiranya kami hidup bagi Kristus untuk menjadi alat-alat kebenaran Allah dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga satu kerinduan kami Tuhan, orang lain yang mendengarkan kesaksian tentang Engkau dari mulut bibir kami, orang lain yang melihat cara hidup kami yang baik dan benar, boleh memuliakan Allah, bahkan menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus, untuk kami terus menaburkan Injil kebenaran kepada semua orang, terutama di dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami pada pagi ini juga datang Tuhan dengan membawa setiap pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikanlah kami kekuatan, topang kami agar kami tetap teguh berdiri menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan kami jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami hadapi, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, usaha, ataupun di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Janganlah kami menjadi khawatir untuk setiap kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan persiapan untuk ibadah di Jumat Agung, di mana Tuhan kami mengingat akan pengorbanan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Tolonglah kami agar kami dapat mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya, baik kami yang melayani, baik kami jemaat yang akan datang beribadah Tuhan Yesus. Bahkan kami juga akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, di mana kami mengingat akan pengorbanan Kristus. Biarkanlah kami menikmati perjamuan roti dan anggur ini dengan kami memaknai akan pengorbanan Kristus di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga itu boleh dapat kami memahami dan mengerti dengan baik dan benar di dalam kehidupan kami. Dan kami melakukannya dengan benar Tuhan, agar kami tidak tertimpa bahaya malapetaka, bahkan celaka Tuhan, oleh karena kami tidak menghargai dan menghormati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan persiapan untuk setiap ibadah Paskah Tuhan dan penyerahan anak, di mana kami akan melaksanakannya di tanggal 9 April nanti. Tuhan menolong baik yang melayani maupun kami jemaat yang akan datang beribadah. Tuhan mempersiapkan hati kami, bahkan keluarga yang akan menyerahkan anaknya, Tuhan juga menolong, sehingga biarkanlah dengan iman percaya mereka boleh memberikan anaknya untuk dididik, dibina, diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus bertumbuh besar di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik hamba-hamba-Mu yang sedang duduk di sini dan menahan rasa sakit, ataupun hamba-hamba-Mu yang sedang terbaring di rumahnya masing-masing. Kami berdoa Tuhan menjamah setiap hamba-hamba-Mu
yang tidak datang Tuhan oleh karena kesibukannya, oleh karena pekerjaannya, oleh karena malas dan tidak mau datang gereja dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dengan lembut setiap hatinya Tuhan, sehingga pada kesempatan yang akan datang dapat menyadari bahwa hari yang Tuhan telah kuduskan ini adalah hari di mana kami umat Tuhan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di gereja-Mu yang kudus. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat yang sedang bekerja Tuhan, baik di luar negeri, di dalam negeri, di luar dusun dan desa ini Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan juga Tuhan sertai, Tuhan berkati dan Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya di dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan juga mereka mengingat bahwa hari ini adalah hari di mana mereka seharusnya datang beribadah kepada Engkau Tuhan dan meninggalkan sejenak setiap pekerjaan yang ada. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap gereja Kaum Kudus di wilayah Blitar Tuhan, bersama-sama dengan badan pengurus wilayah yang Tuhan percayakan untuk mengontrol dan mengkoordinasi kami di tempat ini. Tuhan memberkati Pak Buyung sebagai ketua, dan kami juga menyerahkan setiap anggota dan seksi-seksi pelayanan yang ada. Kiranya bersama-sama bersatu hati, bersinergi untuk boleh terus membawa berita kabar Injil kepada semua orang, terutama wilayah di mana kami Tuhan tempatkan sebagai gereja. Kiranya Tuhan kami terus memberitakan Injil Tuhan, dan kami boleh bersinergi bersama-sama dengan gereja yang lain, bergandengan tangan juga untuk terus menciptakan generasi-generasi yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sampai kepada tingkat sinode Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan bagi ketua sinode dan setiap mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati mereka sehingga dapat mengkoordinasi seluruh GKK dari Sumatera sampai Papua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan kerjasama antara gereja-gereja di seluruh wilayah ini Tuhan. Kami berdoa kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan benar. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tidak lupa kami berdoa bagi pemerintahan saat ini. Tuhan menolong Presiden, Wakil Presiden, jajaran menterinya. Kiranya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap rakyat pun juga menikmati dan merasakan kehidupan yang adil di tengah-tengah bangsa ini, kehidupan yang boleh aman, tentram dan nyaman Tuhan, tanpa adanya gangguan-gangguan dan konflik-konflik, bahkan adanya perpecahan, bahkan adanya niat-niat untuk menghancurkan NKRI Tuhan. Kami berdoa Tuhan, gagalkan semua rencana-rencana yang itu bisa menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami juga terus tekun berdoa bagi wilayah di mana kami tinggal Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di wilayah Blitar, di Kecamatan Selorojo, Desa Boro, Dusun Bunang. Tuhan berkati setiap hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami. Dengarkan, sambut serta jawablah doa-doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Demi Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kehidupan kami, juru syafaat kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Marcel atas doa selamatnya. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Untuk mengedarkan atau kolektor Ibu Tuti dengan pujian pengiring bawa persembahan. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Di akhir ibadah ini mari kita pujikan pujian doxologi, puji Allah Bapa Putra, dilanjut doa berkat oleh hambanya dan disambung warta jemaat oleh Ibu Sunar. Puji Allah Bapa Putra. Oh
kegiatan kita masing-masing. Dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya kita boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.